belajar sendiri. Ya. Usahakan Anda belajar itu bersama teman-teman. Ya, jadi kalau Anda pengen bisnisnya tumbuh, Anda jangan belajar sendirian. Ya, ajak teman Anda. Seperti itu. Jadi targetkan yang hari ini hadir, minggu depan jangan ikut sendirian ya. Tapi kalau Anda sendirian ya nggak masalah. Tapi ya mohon maaf, bisnis Anda nggak berkembang karena Anda stagnan. Gitu. Kenapa? Karena ilmu yang Anda dapatkan itu tidak Anda sharingkan. Seperti itu. Ya. Jadi Anda harus sharing ilmu yang Anda dapat. Jadi proses belajar itu yang benar gimana? Ya Anda mengajar. Kayak saya ini, saya mengajar, saya juga belajar. Kira-kira saya ngomong gini atau saya buat materi, kira-kira saya sudah belajar belum teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kira-kira hari ini saya live ini, saya mendadak live atau saya sudah belajar dulu? Silakan tulis di kolom komentar ya. 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 Saya sudah belajar teman-teman. Ya, minimal saya sudah membaca, bahkan walaupun kalau sekarang tim saya yang buatin ini ya, apa PowerPoint, cuma kan kadang saya ngasih ide, Mas buat tip ini, saya kasih linknya. Nah, jadi saya kasih link ke tim, sama tim diedit, dibuatin PowerPoint-nya. Tapi kan saya pasti belajar. Oleh karena itu buat teman-teman, ayo masukkan dalam hati Anda yang paling dalam, masukkan ke dalam pikiran Anda, masukkan ke dalam jiwa Anda. Minggu depan, Anda jangan ikut sendiri sharing saya ya. Siap, teman-teman? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya melihat yang hadir ikut sharing saya itu cuma itu aja. Dan mohon maaf, bisnisnya juga nggak berkembang amat gitu loh. Kenapa? Ya karena saya yakin Anda ikut bisnis ini atau Anda menjalankan bisnisnya itu Anda belum 100%. Anda belum apa ya, niatnya itu belum ada ketulusan. Kenapa? Ya karena saya lihat dari wajah Anda, dari semangat Anda itu belum punya apa ya, impian yang jelas. Kalau Anda punya impian, Anda ada acara, ada training, Anda nggak hanya sendirian, Anda ngajak tim Anda. Seperti itu, oke? Jadi pembuka dari saya, bagikan linknya, jangan lupa bantu tap layarnya ya teman-teman, dan undang tag tim-tim Anda. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tips meningkatkan repeat order. Cara tip meningkatkan repeat order. Apa sih repeat order? Repeat itu dari bahasa Inggris ya. Repeat itu mengulang, order itu pesanan. Jadi pesanannya diulang, ulang, dan ulang. Kira-kira teman-teman mau nggak bisnisnya itu berkembang, bisnisnya itu membesar, bisnisnya itu repeat order? Siapa yang mau bisnisnya berkembang? Yang mau bisnisnya berkembang, katakan saya. Yang mau bisnisnya maju, katakan saya. Saya, Pak. Yang mau bisnisnya repeat ordernya gila-gilaan, katakan saya. Saya, Pak. Ya. Kita ulangi ya teman-teman biar semangat ya. Yang mau bisnisnya berkembang besar, katakan saya. Saya, Pak. Yang mau bisnisnya tumbuh 1000%, katakan saya. Saya. Yang mau bisnisnya punya income 100 juta, katakan saya. Saya.
Jadi Anda harus sugestikan ke diri Anda punya bisnis besar, bisnis Anda repeat order, dan Anda bisa punya income ratusan juta. Jika Anda mau, jadikan itu tagline Anda tiap hari, Anda sugestikan, Anda bangun pagi, ucapkan syukur, setelah itu Anda katakan kepada diri Anda, katakan kepada alam raya ini, katakan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan bahwa ya Tuhan, saya yakin bisnis saya akan besar dan berkembang. Ya Tuhan, saya yakin bisnis saya akan repeat order gila-gilaan. Ya Tuhan, saya yakin income saya bulan ini 100 juta. Ya. Kalau Anda yakin, katakan tiap hari, sugestikan, share ke alam raya Anda. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana 10 cara meningkatkan repeat order agar pembeli belanja lagi di toko Anda. Ya, apapun bisnis Anda, teman-teman, mau reseller, mau MLM, ataupun Anda agen asuransi, ataupun apa saja, mungkin Anda buka bimbingan belajar, atau Anda buka bengkel, pasti Anda pengen repeat order. Orang yang sudah membeli produk Anda atau orang yang sudah istilahnya order jasa Anda, mereka mau mengulang lagi orderannya. Nah, makanya di sini ada gambar tentang customer loyalty. Maksudnya apa? Kita menciptakan customer loyalty, customer yang berulang-ulang membeli produk Anda. Jadi kalau Anda punya tim atau punya konsumen 100 orang, pastikan bulan ini atau besok Anda teleponin lagi. Halo Bu Karlina, hari ini sudah order produk lagi nggak? Gitu. Halo Bu Nia, hari ini sudah order produknya belum? Nah, halo Bu Asarni, Bu Ansar, hari ini sudah order produk lagi nggak? Gitu. Jadi teleponin aja gitu loh. Jadi kalau teman-teman pengen bisnisnya besar, tiap akhir bulan dan awal bulan, teleponin mereka satu persatu. Jadi saya tadi siang sempat ke tempat partner saya, sahabat saya, beliau juga punya perusahaan. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, mereka melakukan yang namanya on call. On call itu telepon. Mereka teleponin satu persatu konsumen-konsumen mereka. Walaupun hanya berkata, halo Bu Budi, apa kabarnya? Halo Bu Agus, apa kabarnya? Halo Bu Eti, apa kabarnya? Halo Bu Asna, apa kabarnya? Halo Bu Ana Irawan, apa kabarnya? Halo Nita Dewi, apa kabarnya? Halo Rahmawati, apa kabarnya? Seperti itu, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan mereka bahwasannya mereka harus yang namanya repeat order. Tapi jangan langsung kita sapa, halo Bu Eti, kok nggak belanja bulan ini? Nah, jangan. Walaupun Anda mengingatkan, tapi Anda sopan. Sapalah mereka, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang Anda telepon itu adalah manusia, ya, bukan binatang. Manusia itu inginnya apa? Inginnya dipuji. Nah, caranya gimana Anda bisa telepon? Assalamualaikum Bu Eti Astuti, apa kabarnya? Saya lihat di Facebook Ibu kok tambah cantik nih. Wah, apa resepnya? Oh, dia akan cerita, wah, saya tambah cantik ini karena saya minum produk yang dari Bapak. Kemarin saya beli produk Bapak. Wah, berarti produknya bagus ya Bu ya. Nanti Bu Eti jawab, oh iya. Kira-kira produknya masih atau sudah habis? Wah, sudah habis. Tinggal 2 saset nih. Oh, kalau begitu Bu Eti butuh lagi ya untuk perawatan biar lebih glowing lagi ya. Nah, enak nggak teman-teman bahasa seperti itu? Enak gitu loh. Jadi Anda itu telepon, Anda menyapa, Anda puji orang. Ya. Saya yakin orang itu kalau Anda puji, dia akan bangga, dia akan respect pada Anda. Seperti itu. Jadi
mulai besok atau mulai malam hari ini, telepon. Katakan, sapa mereka. Ya, seperti itu. Nah, ini pembuka ya teman-teman. Cara meningkatkan repeat order, itu tadi adalah pembukaannya. Apa aja yang pertama? Yang pertama adalah berikan pelayanan yang terbaik. Nah, contohnya ya seperti tadi itu, Anda telepon mereka, Anda on call mereka, Anda sapa mereka, tanya apa kabarnya, ya. Jadi kalau Anda hari ini omsetnya belum bagus, saya yakin Anda malas untuk telepon konsumen-konsumen Anda. Ya. Anda pasti malas, ya. Saya tahu Anda setiap hari telepon orang itu berapa orang saya tahu. Gitu. Kenapa? Karena dari pertumbuhan bisnisnya. Kalau Anda sudah 3 tahun, 2 tahun bisnisnya nggak berkembang, berarti Anda nggak ngapa-ngapain di bisnis ini, ya teman-teman. Walaupun Anda sudah peringkatnya peraih motor, peraih mobil, kalau Anda nggak ngapa-ngapain, saya jamin bisnis Anda akan stuck, ya. Karena ada yang sudah dapat rumah mewah pun, dia nggak melakukan bisnisnya, akhirnya stuck, akhirnya apa yang dia lakukan? Ya dia melarikan diri. Kenapa? Orang melarikan diri, kabur, muntaber, mundur tanpa berita, itu kenapa? Karena nggak dapat bonus, ya. Bonusnya nggak lancar. Bukan nggak lancar karena perusahaan, rata-rata nggak lancar karena mereka nggak mau presentasi, gitu loh. Nah, dan apakah saat mereka pindah, bisnis mereka akan lancar lagi? Ya tergantung. Kalau mereka pindah bisnis, nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan lancar bonusnya, penghasilannya. Jadi, langkah yang pertama adalah berikan pelayanan yang terbaik. Caranya dengan apa? Caranya dengan telepon mereka, sapa mereka, tanyakan apa kabarnya, ya, seperti itu. Yang kedua, Anda bisa berikan penawaran menarik. Contohnya kayak tadi saya bilang nyapa Bu Eti Astuti ya. Halo Bu Esti Astuti, apa kabarnya? Atau sekarang saya gantilah. Halo Ratna Tajudin, apa kabarnya? Saya lihat Ibu tambah cantik nih. Postingannya di Facebook kok glowing nih. Dia pasti cerita A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, gitu. Akhirnya kita tanya, Bu, stok produknya sudah habis atau masih? Oh, sudah habis. Tinggal berapa saset? Nah, seperti itu. Sapa aku dong, Pak. Oke. Halo, Bu Juzirah. Apa kabarnya? Halo, Bu Nurul Makfiroh Marsan. Apa kabarnya? Jadi, kita tanyakan kepada Bu Juzirah, Bu Nurul Makfiroh, apa kabarnya? Jadi, tanyakan produknya, stoknya masih ada enggak? Kalau stoknya sudah habis, Anda bisa kasih penawaran menarik. Halo Bu Juzirah ya, Juzirah ya, Bu Nurul Makfiroh, gitu, Bu Nusafira, ya, Bu Zaiza ya. Jadi Anda bisa katakan, Bu, minggu ini kalau Ibu belanja 3 box, saya ada penawaran bagus. Apa? Penawarannya adalah free ongkir. Nah, bisa ya. Atau Anda, Bu, kalau Anda beli 3 box, nanti dapat cashback 50.000. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena mereka repeat order, istilahnya Anda dapat bonus sponsor atau bonus pasangan, Anda bisa kasih mereka gift. Atau, Bu, kalau belanja 5 box, bulan ini saya ada hadiah nih, Bu, yaitu emas 0,05 gram contohnya. Nah, boleh nggak? Boleh. Atau mungkin kalau beli 5 box, nanti dapat 10 saset tambahan. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi itu berikan penawaran yang menarik. Ya. Jadi sapa konsumen Anda, tanyakan kabarnya, tanyakan stoknya, dan berikan penawaran yang menarik kepada mereka untuk beli produk lebih banyak.
Oke, siap teman-teman? Sampai dari sini ada pertanyaan? Lanjut. Nah, yang ketiga dari agar orang itu dapat repeat order adalah kita tepat waktu untuk pengiriman barang. Nah, kadang banyak teman bilang, Pak, stok produk di pusat kosong. Ya, kalau begitu gini Bapak Ibu, Anda harus berani stok ya. Jangan hanya menunggu stok pusat. Jangan Anda itu jadi broker. Broker itu apa? Kalau ada orderan baru Anda cari. Itu namanya broker atau maklar. Kalau Anda seorang pengusaha, Anda harus punya stok. Ya, Anda dapat bonus, itu jangan dimakan semuanya ya. Jangan Anda beliin kursi, sofa, atau hal-hal yang konsumtif. Tapi Anda putar lagi uang Anda itu untuk stok produk ya. Jadi saat pusat kosong, Anda itu masih punya stok. Ya, teman-teman. Jadi kalau barang kosong itu jangan disalahkan pusat, kantor pusat, tapi salahkan diri Anda. Kenapa? Karena Anda nggak stok. Banyak yang bilang saya nggak ada modal, saya nggak ada ini itu. Ya, kalau Anda seorang networker, seorang pengusaha MLM, Anda tidak punya modal, Anda cari orang-orang yang punya modal. Jadikan mereka stokis, jadikan mereka master stokis. Itu caranya, teman-teman. Ya, jadi nggak ada alasan Anda nggak punya uang. Karena tujuannya apa? Anda harus punya stok produk. Karena Anda harus tepat waktu untuk pengiriman barang. Ya, itu cara biar repeat order. Nah, terus cara yang keempat apa? Biar orang itu mau repeat order adalah Anda buat media sosial dan beri nomor Anda. Jadi kalau Anda jualan suplemen, contohnya Asmin Mamuki, ya, Anda produknya apa yang Anda jual? Tulis. Anda Liah Imogen Takalar, produknya apa? Di bio-nya itu ditulis lagi, seperti itu ya. Anda Jaisa, tulis. Saya jual suplemen peninggi badan. Saya jual suplemen penggemuk badan. Saya jual suplemen diet. Saya jual krim untuk glowing, seperti itu ya. Jadi di media sosial Anda bisa tulis seperti itu. Tapi jangan tiap hari Anda posting jualan-jualan ya. Kalau saya biasanya posting yang umum, apakah tukut atau mungkin lucu-lucuan atau mungkin video, nah, itu saya posting ya. Nah, nanti sewaktu-waktu saya upload produk saya, upload bisnis saya. Jadi kalau teman-teman lihat media sosial saya, Pak Rudi itu kok nggak ada produk yang dijual tuh, kenapa gitu? Ya karena saya setelah posting itu nggak saya diamkan, tapi 2 kali 24 jam langsung saya arsipkan. Kenapa tujuannya itu? Karena orang itu tidak mau dijuali, ya. Ingat itu teman-teman. Orang lain itu tidak mau dijuali. Nah, caranya, makanya cara promosinya seperti itu. Anda posting, contohnya malam ini nih, Anda posting produk, nah, jualan produk A, fungsinya bla 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 bla, ya. Nah, nanti kalau ini malam Kamis, nanti malam Sabtu atau Minggu, postingan Anda itu sudah diarsipkan, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat media sosial saya, itu nggak ada satu saset pun saya jual produk. Kenapa? Bukannya saya nggak mau branding produk saya, tapi saya itu nggak mau terkenal sebagai posting jualan yang ya istilahnya orang itu nggak mau dijuali. Jadi cara saya posting gimana ya? Saya posting produk 2 kali 24 jam saya arsipkan. Udah. Tujuannya apa? Biar orang tuh kepo. Apa itu bisnis saya? Nah, kadang mereka akhirnya messenger saya, Pak, saya tanya dong bisnis Bapak apa gitu, atau Pak saya kemarin lihat postingan Bapak 2 hari yang lalu tapi kok sudah dihapus, nah, itu Bapak jual apa? Nah, itu saya banyak sekali orang-orang yang tanya seperti itu. Jadi mereka itu sempat lihat postingan saya 2 hari yang lalu tapi 2 hari kemudian kok hilang. Nah, saya bilang, Bu, saya memang jualan produk
ini ya. Tapi memang saya nggak mau media sosial saya diisi dengan produk dagangan saya. Makanya saat saya posting 2 kali 24 jam, saya akan arsipkan. Jadi kalau ibu mau beli yang mana? Tapi biasanya kalau orang itu lihat postingan kita, mereka biasanya sudah screenshot. Ya, saya kemarin lihat postingan Bapak jual ini nih, screenshot. Nah, ini kalau boleh tahu dijelasin dikit dong Pak penjelasannya. Nah, itu saya jelasin A sampai Z. Nah, setelah itu ya saya kasih penawaran. Gimana Bu penjelasan saya? Ibu mau beli 3 atau 5 box. Kayak gitu. Jadi saya tembak 3 atau 5 box. Walaupun ujung-ujungnya dia cuma beli 1 box, ya nggak apa-apa. Tapi di awal saya pasti nawari 3 sampai 5 box. Kenapa? Karena saya biasanya jualan paket. Ya. Jadi kalau orang diet contohnya, ya saya kasih suplemen diet saya, produk saya, yaitu paketan. Kenapa? Kalau orang hanya beli 1 box atau 1 botol contohnya, dia pengen diet, kira-kira berhasil nggak? Ada yang berhasil teman-teman, tapi rata-rata nggak akan berhasil. Kenapa? Karena diet itu butuh apa ya? Kayak terapi, butuh sesuatu hal yang memang mereka itu harus ikuti. Jadi diet itu bukan hanya minum suplemen atau istilahnya minum jus, mereka langsung besok turun 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo nggak bisa. Itu bertahap seperti itu ya teman-teman. Jadi buatlah media sosial Anda. Anda boleh jualan di media sosial, tapi jangan sering-sering ya seperti itu. Ya, kalaulah Anda jualan 2 kali 24 jam, diarsipkan saja. Seperti itu, ya. Karena kalau orang Anda kelihatan jualan, biasanya langsung di-scroll atas, seperti itu. Akan dilewati, seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya apa? Buat packing yang bagus. Nah, packing yang bagus, Anda siapin packing, cari kardus yang tebal, kalau perlu dikasih plastik wrap, ya. Terus mungkin di dalamnya dikasih kartu nama Anda atau ucapan terima kasih belanja ke Anda ya. Terus packingnya dibikin yang paling bagus, rapi ya. Jadi jangan sampai produknya itu sampai ke konsumen Anda itu dalam keadaan penyok ya. Karena ingat teman-teman, ya jadi teman-teman ingat packing itu menunjang aktivitas Anda ya. Seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya apa ya? Promosi. Anda harus promosi. Ya, cara promosinya Anda bisa ya tadi posting di media sosial, bisa juga Anda iklan dan sebagainya, atau Anda japri messenger masing-masing orang disapa, ya promosi tujuannya seperti itu. Terus langkah selanjutnya biar orang tuh repeat order adalah selalu balas dengan cepat komen maupun pesan di media sosial. Ya. Jadi Anda harus selalu komen maupun pesan. Jadi Anda taruhlah udah posting, ya Anda harus cek orang itu Oke, mohon maaf ya, yang belum di-unmute, saya mute ya. Oke, jadi Anda harus gercep, ya, balas dengan cepat komen maupun pesan di media sosial. Kalau saya di di YouTube, di WhatsApp itu ada ucapan kalau saya nggak sempat cepat balas, ya saya kasih reply. Halo, terima kasih sudah menghubungi Mr. Ludi. Ada yang bisa saya bantu, nah, seperti itu. Ya, jadi kita harus sapa, harus gercep.
Ya, kalau bisa maksimal 7-10 menit. Itu ilmu bales ya, seperti itu. Nah, terus biar orang itu repeat order, langkah selanjutnya apa ya? Anda bisa iklan. Iklan di mana? Iklan di Facebook, di TikTok, di YouTube, di Instagram, di grup Telegram, di WhatsApp Anda, di Line Anda, mungkin di LinkedIn Anda, ya. Anda bisa mulai iklankan. Nah, kalau Anda punya anggaran, Anda bisa iklan berbayar, ya. Bayar di Facebook, Instagram, TikTok, ya. Seperti itu. Kalau Anda nggak mau iklan, nggak mau ads, contohnya, ya Anda lakukan secara organik saja. Ya, contohnya Anda messengeri atau nginboxi teman-teman Anda di Facebook, ya, ditawari seperti itu. Atau kalau Anda males lewat media sosial, ya Anda bisa offline, Anda bisa lakukan home sharing atau table talk, ya, ngobrol di mana, di kantin dan sebagainya. Anda bisa lakukan itu, ya. Ya, kalau perlu boleh di marketplace yang rame nggak, Pak? Boleh sebenarnya, ya. Cuma kalau perusahaan MLM biasanya ada aturannya, nggak bisa jualan di marketplace. Nah, tapi Anda bisa atasi dengan di Facebook atau Instagram atau TikTok Shop, ya. Anda bisa di situ. Karena kalau di situ pasti kedetek yang jualan siapa, ya. Jadi kalau di marketplace kayak Shopee, Tokopedia itu orang dilarang kenapa? Karena kita nggak tahu yang jualan ini siapa. Dan kita juga menghindari biar harga tidak perang harga. Makanya taruhlah marketplace-nya di mana ya? Di Facebook Marketplace, di Instagram Marketplace, di TikTok Shop. Anda bisa jualan di situ, ya teman-teman. Nah, terus Anda bisa buat metode retargeting. Nah, retargeting itu adalah kita mau jualan produk kita itu ke siapa. Makanya kalau saya Facebook itu tiap 2 bulan sekali itu saya pasti cek pertemanan saya. Nah, teman-teman saya yang sudah selama 3 bulan tidak ada aktivitas, posting dan sebagainya, biasanya akan saya unfollow atau saya delete dari pertemanan. Ya kenapa ya? Karena dia jarang pegang media sosial gitu loh. Nah, kira-kira kalau orang tidak pernah Facebookan, kita iklan di Facebook, iklan kita dilihat orang nggak? Nggak akan, teman-teman. Makanya 2 bulan sekali Anda harus lihat pertemanan Anda. Teman-teman Anda ini masih aktif nggak sih main media sosial? Kalau mereka 3 bulan sudah nggak aktif, saran saya delete pertemanannya, ganti. Ya, jangan diblokir tapi di delete. Kenapa? Karena kalau kayak Facebook itu maksimal 5.000, kecuali Anda posting di fanpage ya, itu bisa ratusan jutaan orang. Tapi kalau ada Facebook pertemanan itu maksimal 5.000. Jadi kalau teman-teman Anda ini nggak aktif ya cuma memenuhi pertemanan aja, tapi secara bisnis atau secara algoritma, secara konten mereka nggak akan lihat konten-konten Anda. Makanya Anda harus delete orang-orang yang sudah 5 bulan tidak aktif bermedia sosial, ya seperti itu. Kalau di Facebook seperti itu, kecuali kalau di Instagram ya. Kalau di Instagram Anda kan punya teman bisa puluhan, ratusan jutaan orang ya. Atau di YouTube juga sama, TikTok juga sama ya. Tapi kalau Anda di Facebook, wajib hukumnya Anda itu tiap 2 bulan Anda harus delete orang-orang yang sudah 3 bulan tidak aktif di Facebook contohnya. Seperti itu. So, apa itu repeat order atau belanja ulang? Repeat order atau belanja ulang adalah suatu kondisi
di mana ada seorang konsumen yang melakukan pembelian ulang atau melakukan transaksi pada produk yang sama atau pada toko yang sama. Kondisi ini pada dasarnya terjadi karena konsumen tersebut mulai menyukai produk yang diberikan oleh suatu toko. Ya, seperti itu. Jadi harapan kita bisnis apa? Terjadi repeat order kan. Jadi kalaulah Anda seorang networker, bisnis MLM, jaringan Anda nggak berkembang, nggak apa-apa, tapi gimana caranya mereka yang sudah konsumsi produk Anda follow up lagi, Anda telepon lagi, tanyakan, dapat manfaat nggak dari produk yang Anda jual itu, ya, tanyakan, telepon mereka, halo Kak, gimana? Halo Ismayanti, halo Fatra Saridi, halo Harmawati, halo Asmawati Muhtar, gimana kabarnya? Saya lihat di Facebook, kakak tambah glowing, tambah cantik nih, apa resepnya? Gitu. Oh, saya kemarin kan berat saya 84, berkat minum suplemen jus milik kakak, saya jadi turun nih, turun 4 kilo jadi 80 sekarang. Waduh, mantep ya Kak, berarti produknya. Nah, kira-kira stok produknya masih aman nggak? Nah, bisa jadi konsumen Anda bilang, wah tinggal 2 saset nih. Oh, beruntung sekali Kak. Kalau gitu kakak bisa order lagi, biar program dietnya itu teratur, berkesinambungan. Ya. Atau taruhlah ditanyain, wah badan saya tambah seger, saya nggak gampang capek. Nah, Anda bisa follow up, oh kalau gitu Bapak harus jaga kondisi ya. Jadi jangan sampai minum suplemen, minum konsumsi produk ini hanya sekali. Nah, saya lihat teman-teman jarang follow up ya. Jadi tugas PR teman-teman besok telepon semua kontak yang ada di handphone Anda. Ya. Pak, kontak saya kan ada 3.000 orang, ya sudah. Targetnya tiap hari minimal 20 orang Anda telponi. Ya, 20 orang Anda telepon. Hanya katakan apa kabarnya. Seperti itu. Nah, jumlah konsumen kembali, jumlah botol konsumen ya, kali 100%. Contoh dalam bentuk kasus, jumlah total konsumen dalam seminggu adalah 2.000 orang. Ya, teman-teman. 500 diantaranya adalah konsumen yang kembali. Maka repeat order rate adalah 500 dibagi 2.000 kali 100%. Jadi hanya 25%. Pertanyaannya, berapa jumlah orang yang order produk Anda bulan ini? Nah, ada yang bisa jawab? Silakan bantu jawab. Ya. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya ingin ngecek konsumen atau mungkin dolan-dolan Anda itu order lagi enggak? Anda tahu enggak kendalanya mereka enggak order? Mungkin ada tanya, wah kendala ekonomi, oke. Tapi saya yakin teman-teman, dari 100 konsumen Anda, nggak mungkin bokek semua, nggak mungkin nggak punya uang semua ya. Minimal 10-20 orang tuh mereka pasti punya uang. Dan itu bisa target pasar Anda, retargeting lagi tadi. Jadi ada yang tahu berapa persen omset Anda bulan ini? Ada yang tahu? Cek. Atau Anda bingung? Bisnis saya kok nggak berkembang, pusing saya ya. Oh, nggak boleh. Nggak usah pusing teman-teman. Bisnis itu matematika. Jadi pertumbuhan bisnis Anda atau penurunan bisnis Anda itu bisa dievaluasi. Apalagi Anda punya website dashboard ya. Saya yakin kalau Anda bisnis MLM, Anda akan dibekali oleh website ya, dashboard, dan Anda bisa cek tersebut. Ya, ada yang bisa jawab? Kalau Anda bisa jawab, berarti saya doain, saya sumpahin bisnis Anda bulan depan naik gila-gilaan, naik 500%. Tapi kalau Anda nggak jawab pertanyaan saya, ya mohon maaf. Saya yakin bisnis Anda stagnan, ya, stagnan. Saya nyumpahin, oh enggak,
Saya doain, oh enggak. Saya hanya mengingatkan. Bisnis Anda sudah ikut bisnis ini 2 tahun, 3 tahun, tapi hanya dapat motor mulu. Karena saya yakin Anda tidak mengevaluasi bisnis Anda. Bahkan Anda pertumbuhan bisnis Anda tiap bulannya Anda nggak tahu. Makanya mohon maaf ya teman-teman, sudah ketahuan kenapa bisnis Anda tidak berkembang karena Anda tidak pernah evaluasi. Ya, Anda nggak tahu. Ditanyain berapa pertumbuhannya, berapa penurunannya, ada nggak tahu. Makanya ya, Anda sudah tahu jawabannya. Kenapa Anda sudah 3 tahun, Anda sudah 4 tahun, Anda tidak naik level. Seperti itu. Oke? Oh, ada Bu Ervina. Omset saya turun, Pak Bos. Bulan ini cuma 400 box. Bulan kemarin berapa box, Bu Ervina? Kendalanya apa? Jadi kalau ada bisnisnya turun, Anda harus tahu kendalanya apa. Ya, bisa jadi Anda mungkin, wah saya sibuk Pak, habis melahirkan. Ya sudah. Wah saya sibuk Pak, suami saya habis sunat. Nah, contohnya gitu. Nah, berarti kalau Anda pengen omsetnya naik, ya berarti Anda tunda dulu nih untuk punya anak lagi ya. Jangan sampai Anda habis melahirkan, tahu-tahu bulan depan hamil lagi. Ya, gitu. Jadi teman-teman harus selalu update bisnisnya itu turun kenapa? Wah Pak, produknya kosong di pusat. Ya, berarti Anda harus mulai siap-siap untuk stok produk. Ya, saya yakin produk di pusat kosong itu karena penjualannya gila-gilaan. Yang order bukan hanya Anda, gitu. Jadi kalau Anda pengen barangnya nggak kosong, ya Anda mulai stok bisnis Anda seperti itu. Halo, siapa ini? Ya. Jadi kalau Anda contohnya omset saya turun gara-gara saya melahirkan, ya sudah. Anda tunda dulu untuk hamil lagi nih. Ya, kalau bisa gedein dulu lah anaknya 2 tahun atau 3 tahun baru hamil lagi. Jangan Anda habis melahirkan, tahu-tahu bulan depan Anda sudah hamil lagi. Ya, boleh nggak ya? Boleh. Coba kalau itu mengganggu bisnis Anda, mengganggu kehidupan Anda, ya Anda bisa program. Hamil itu bisa diprogram juga, ya. Jangan setelah hamil sebulan langsung hamil lagi, ya. Nanti ujung-ujungnya ngeluh lagi, bisnisnya nggak jalan, gitu. Terus yang disalahin perusahaan. Ujung-ujungnya apa? Pindah perusahaan lain. Nah, nggak apa-apa. Pak, saya pindah bisnis lain boleh nggak? Boleh, silahkan. Itu hak Anda. Tapi ingat teman-teman, bisnis itu nggak bisa kayak tempe dele ya, tempe kedelai ya. Anda pagi jualan tempe, sore jadi kedelai. Oh, nggak bisa. Kedelai pun juga butuh proses. Jadi kalau Anda mau bisnis, lakukan satu bisnis itu sampai sebesar mungkin. Kalau Anda sudah 3 tahun, 4 tahun nggak besar, Anda evaluasi. Kenapa? Karena saya yakin Anda melakukan kebiasaan yang belum bagus. Kebiasaan yang orang sukses belum Anda lakukan. Contohnya apa? Presentasi, bina tim, dan sebagainya. Atau trust to leader, konsultasi, Anda jarang. Bisa jadi Anda jarang konsultasi. Bisa jadi Anda jauh dari upline Anda. Bukan jauh jaraknya ya, tapi Anda jarang konsultasi sama orang-orang sukses di atas Anda. Atau orang-orang di garis sponsorisasi Anda kalau ada di bisnis MLM, ya. Makanya saran saya, kalau Anda bisnisnya turun, terus hubungi upline Anda. Atau kalau upline Anda sudah nggak ada, hubungi manajemen. Anda pegang terus. Saya yakin manajemen akan membantu Anda. Atau saya yakin Anda hubungi support system pasti akan membantu diri Anda. Seperti itu ya, teman-teman. Ini surveinya ya teman-teman. Jadi dari 10% top customer, yang paling loyal biasanya melakukan order 3 kali lebih banyak
daripada 90% customer lainnya. Selain itu, satu top customer biasanya menghabiskan uang untuk berbelanja 5 kali lebih banyak daripada 9 customer lainnya. Oke, teman-teman. Jadi, Anda harus hubungi orang yang loyal kepada Anda. Yang sudah nggak loyal, yang sudah meninggalkan bisnis Anda, ya sudah, doakan mereka semoga sukses di tempat barunya, ya teman-teman. Gitu. Atau Anda cari kedalamannya, ya. Saya yakin konsumen-konsumen itu banyak. Saya tadi pagi ditelepon customer saya dari Pinrang. Dia bicara sama saya seperti ini, Pak, banyak stokis di Pinrang yang sudah tidak jualan produk punya Bapak. Saya mau belanja kemana? Ya, saya cuma bilang, Anda bisa belanja ke Master Stokis di Sulawesi Selatan, atau Anda bisa juga belanja ke stokis-stokis lain di seluruh Indonesia yang ada stoknya. Seperti itu. Gampang kan? Jadi, dan saya katakan, kalau Bapak serius membangun bisnis ini, jangan peduli upline Anda pindah ke perusahaan lain, nggak usah peduli downline Anda pindah ke perusahaan lain. Anda fokus saja. Saya yakin kalau Anda jalan, Anda akan ketemu orang-orang yang sevisi misi. Kenapa bisnis Anda nggak jalan? Ya karena Anda sendiri nggak punya visi. Ya, seperti itu. Mengapa repeat order itu penting? Sebuah penelitian menyatakan bahwa 40% revenue dari e-commerce berasal hanya dari 8% konsumen, ya, teman-teman. Angka 8% tersebut adalah konsumen Anda yang melakukan repeat order. Dengan kata lain, customer yang sudah Anda miliki itulah yang profitable, yang menguntungkan. Dan mereka sangat layak untuk dipertahankan. Oke? Jadi PR buat teman-teman malam hari ini adalah mulai malam hari ini Anda bisa hubungi orang-orang yang sudah pernah membeli produk Anda. Ya, mulai malam hari ini. Kalau saya melakukan hal itu adalah mulai sejak saya ngomong, saya melakukan. Itu. Anda mulai teleponin mereka satu persatu. Halo, apa kabarnya Evi Waju? Halo, apa kabarnya Ayu Isam? Halo, apa kabarnya Rahmadani? Halo, apa kabarnya Saimo 87 ya? Miade 10. Gimana kabarnya? Gampang? Siap, teman-teman? On call, follow up konsumen-konsumen Anda? Oh, Bu Mariam Panu. Oke, Bu Mariam. Sudah bulan ini gimana Bu Mariam Panu? Omsetnya naik apa turun? Kalau naik kenapa? Kalau turun kenapa? Apakah sudah dievaluasi? Gitu. Jadi teman-teman, kemungkinan existing customer melakukan pembelian adalah 9 kali lebih besar dibanding dengan first time shopper. Maksudnya seperti ini teman-teman. Lebih enak Anda follow up orang-orang yang sudah membeli produk Anda daripada Anda membangun pasar baru. Makanya banyak sekali leader yang pindah ke perusahaan lain, mereka tidak langsung bisa besar, bahkan bisnisnya semakin turun. Kenapa? Karena mereka melakukan yang namanya first time shopper. Mereka buka pasar baru. Membangun pasar baru itu tidak segampang membalikkan telapak tangan ya. Nah, cara yang paling jitu apa? Follow up lagi konsumen-konsumen Anda. Daripada Anda bisnis ke pindah bisnis ke produk lain, Anda akan kelelahan. Lebih baik Anda follow up tim-tim Anda lagi ke dalam-dalamnya. Seperti itu. Ramadhani, timku tinggal menunggu barang sampai pasti banjir closingan lagi. Oke, luar biasa Bu Ramadhani. Seperti itu.
Kesimpulan, oke, kesimpulan ya teman-teman. Anda bisa memahami bahwa cara untuk meningkatkan profit bisnis Anda bisa dimulai dengan mengoptimalkan customer yang sudah dimiliki. Ya. Jadi mending Anda, daripada Anda pindah bisnis lain, Anda memulai produk lain baru, mending Anda meningkatkan profit Anda, bisnis Anda dengan mengoptimalkan customer yang sudah Anda miliki. Ya. Jadi Anda bisa teleponin lagi mereka. Gimana produknya? Oh, mau nggak kita ada produk bagus lainnya? Nah, istilahnya Anda bisa tawarkan produk yang lain. Jadi taruhlah orang itu awalnya contohnya beli propolis. Anda bisa follow up lagi untuk beli sabun. Nah, Anda bisa follow up lagi untuk beli apa? Untuk minuman peninggi badan untuk anaknya. Anda bisa follow up lagi untuk apa? Untuk produk diet gitu. Anda bisa follow up lagi untuk apa? Untuk produk-produk yang lain. Jadi pastikan dari satu konsumen Anda bisa closing berkali-kali. Ya, daripada Anda hanya closing satu box satu orang, mending Anda follow up lagi. Ya, biar closing lagi yang box yang kedua, box yang ketiga, box yang keempat, box yang kelima, box yang ke-100, box yang ke-1000. Gitu. Jadi kalau Anda bisnisnya nggak jalan, bukannya bisnisnya nggak jalan, saya yakin Anda tidak mau follow up tim-tim Anda. Ya, seperti itu. Sari Dewi, alhamdulillah pelanggan tetap selalu repeat order. Yes. Tinggal di follow up lagi Bu Sari Dewi ya. Orang-orang yang sudah beli gitu. Makanya kalau orang-orang sudah beli itu dicatetin. Si Anhi pernah beli produk ini, si siapa Astriani atau si A, si B, Anda bisa follow up. Begitu. Oke, thank you teman-teman. Pas 1 jam ya kita ngobrol malam hari ini. Sebelum saya tutup, silakan follow akun kami di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube, di Telegram, di website, di Shopee kita, dan di WhatsApp Digital Network Marketing. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman banyak yang tanya, Pak, kok Bapak fokus di DNM? Gini teman-teman, saya sudah punya bisnis MLM, dan saya juga sudah bangun bisnis itu hampir 6 tahun. Ya. Dan saya memutuskan bangun DNM itu bukan karena saya mau meninggalkan bisnis selama saya, enggak. Saya tetap menjalankan bisnis selama saya. DNM itu adalah saya membangun pasar baru saya. Saya ingin memperluas pasar baru saya. Kenapa? Karena pasar baru saya itu sangat luas. Jangan sampai orang itu terkotak-kotakkan hanya dari bisnis saya yang lama. Nah, makanya banyak sekali orang yang pengen tanya, cara Pak Rudi itu membangun bisnisnya gimana? Ya saya ngomong, saya punya buku-bukunya. Ya, saya ada buku tentang personal branding. Ya, caranya adalah Anda membangun brand diri Anda dahulu. Seperti itu. Selagi Anda nggak bangun diri Anda, bisnis Anda tidak akanlah maju. Mau Anda pindah perusahaan 100 kali, Anda tidak akan pernah sukses. Kenapa? Karena salah satu faktor bisnis Anda sukses adalah Anda membangun brand diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda dicap sebagai kutu loncat. Seminggu bisnis ini, minggu depan bisnis ono, minggu depannya bisnis ini, minggu depannya bisnis unu, ya. No, Anda harus bangun brand Anda, ya, seperti itu. Dan Anda harus punya konsep gimana caranya membangun bisnis make money while you sleep. Bagaimana Anda walaupun tidur, bisnis Anda tetap tumbuh. Ya. Jadi itulah alasan kenapa saya membangun DNM ya, teman-teman. Bukan karena saya tidak peduli dengan bisnis saya yang lama, enggak. Saya tetap jalan, saya tetap bina, saya juga tetap presentasi, tapi saya pengen membangun pasar baru lagi saya. Karena ingat teman-teman,
pasar Anda itu sangat luas. Penduduk Indonesia itu lebih dari 250 juta. Ya. Dan apalagi kita dapat bonus pertumbuhan anak-anak remaja, anak-anak milenial itu hampir 30%. Ya, bayangin, orang-orang calon konsumen Anda ini sekarang masih SMA, masih kuliah. Bisa jadi mereka adalah pasar Anda. Bisa jadi tahun depan anak-anak ini lulus dari SMA, anak-anak ini lulus dari kuliah, mereka bisa berbisnis bareng dengan Anda. Makanya bangun personal branding Anda. Ya, ingat, saya sering menemukan orang yang sudah berteman dengan saya 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, akhirnya mereka tanya bisnis saya. Padahal mereka sudah ngikutin saya itu 1 tahun, 2 tahun yang lalu, atau bahkan ada yang 3 tahun yang lalu. Bahkan ada yang sampai 5 tahun yang lalu itu dia kepo bisnis saya. Kok bisa bertahan ya Pak 5 tahun? Kuncinya apa? Oh, kuncinya gampang. Kuncinya adalah konsistensi, ya teman-teman. Makanya kayak saya training tiap minggu 2 kali, itu adalah konsistensi saya. Jadi kalau buat Anda, jangan jadi kutu loncat, loncat sana, loncat sini, fokus saja satu bisnis, gedein sampai besar. Pak, tapi yang sudah dapat rumah mewah, mereka pergi meninggalkan bisnis ini. Ya, itu pilihan Bapak Ibu. Ya, ya, berarti kalau saingan Anda peraih rumah mewah sudah meninggalkan bisnis Anda, berarti Anda semua adalah calon peraih rumah mewah selanjutnya. Berpikirlah positif. Saingan Anda yang sudah dapat rumah mewah pindah, berarti Anda adalah calon peraih rumah mewah selanjutnya. Camkan itu Bapak Ibu. Kalau Anda setuju dengan omongan saya, ayo kita bergerak bersama. Raih impian kita bersama, Bapak Ibu. Anda punya impian, saya punya impian, ayo kita wujudkan. Kita kerjasama, kita salaman, kita maju bersama. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke? Yes, Bu Wanti adalah calon Royal Crown selanjutnya. Bu Ervina adalah calon Royal Crown selanjutnya, ya. Siapa lagi ini yang udah komen? Bu Nia, Bu Mariam Panu, Karlina Azarni, Alrara Ferahman, Hasmiati. Intinya Anda adalah calon Royal Crown selanjutnya kalau Anda mau action. Kalau Anda hanya gitu aja, Anda besok nggak mau follow up tim Anda, lupakan jadi Royal Crown. Kalau mending lupakan bisnis saja. Lupakan bisnis ini. Mending Anda pindah ke perusahaan lain, ya. Nggak apa-apa. Daripada Anda bertahan di bisnis ini, Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak sukses, tapi Anda malah menjelek-jelekan perusahaan ini, mending Anda go. Go, pergi saja. Silakan pergi. Daripada Anda meludahi tempat makan yang pernah Anda dapatkan makanan di sini, ya. Itu etika. Jangan sampai Anda menjelek-jelekan perusahaan lama Anda. Jadilah profesional. Nggak usah jelek-jelekin lah. Anda kalau punya personal branding, Anda cuma tarik nafas saja, Anda bisa closing orang. Nggak perlu Anda berbusa-busa, jelekin perusahaan lama, perusahaan orang lain, bla bla bla, nggak usah. Fokus bangun bisnis Anda, fokus bangun diri Anda, maka Anda akan menjadi leader, menjadi pengusaha yang tangguh, dan Anda akan mendapatkan passive income yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita juga ada kelas bisnis 5 hari. 5 hari, teman-teman. Jadi, apa yang Anda dapatkan, Anda akan belajar bisnis selama 5 hari, dari tanggal 3 Oktober sampai 7 Oktober. Kita ada pembicaranya Bapak Rafiq Bahtiar, ada saya sendiri, dan ada Mr. Yohan, ya. Apa yang Anda dapatkan? Yang Anda dapatkan adalah sertifikat, bonus makalah, video rekaman materi, grup diskusi, free 2 bulan private coaching, dan free 2 buku, gratis 2 buku karya saya, ya teman-teman. Ya, silakan yang belum ikut
mentoring 5 hari, segera gabung. Bayarnya berapa Pak Rudi? Harga normal 699.000. Tapi khusus malam hari ini Anda hanya bayar 349.000 dan Anda dapat free 1 buku dan Anda free 1 Imogen Green Cafe. Jadi kalau Anda belum ikut, segera transfer malam hari ini atau besok sebelum jam 10. Kalau Anda sudah transfer, ayo ajak tim Anda belajar. Ingat, tadi saya di awal sudah ngingetin, kalau Anda sudah 3 tahun, 4 tahun di bisnis ini, Anda tidak tumbuh bisnisnya karena Anda malas untuk training tim Anda. Anda malas ngajak tim Anda untuk belajar. Itu kuncinya, ya. Kalau Anda mau pintar, kalau Anda mau bisnisnya besar, ajak tim bisnis Anda belajar. Ajak training mereka. Kalau Anda nggak mau training, arahkan ikut training bersama saya. Oke. Ada promo juga, setiap pembelian 1 paket buku saya, gratis 6 desain feed Instagram. Ya, ini promo juga. Nah, ini investasi, paket light, profesional, paket enterprise ya, teman-teman. Jadi Anda bisa berlangganan, Instagram Anda kita manage. Anda bisa ikut di daripada Anda pusing buat konten, mending Anda ikut serahkan konten-konten Anda itu kepada profesionalnya. Atau daripada Anda gaji orang, taruhlah harus gaji UMR dan sebagainya, mending ikutkan ke jasa DNM saja. Nah, ini ada paket reguler konten TikTok ya, 2 juta per bulan. Jadi konsep dan ide konten, talent director, voice over konten, pengisi suara, studio equipment, dan sebagainya ya. Ini jadi kalau Anda nggak mau nyedit TikTok sendiri, nggak mau kelola jasa media sosialnya Anda semua, Anda bisa serahkan kepada tim kita. Seperti itu. So, buat yang mau order buku saya, kembali lagi, bisa hubungi Mbak Vira di nomor 0812 7111 1103. Ketemu dengan siapa? Mbak Vira. Oke. Terima kasih, teman-teman. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Semoga sukses. Buat teman-teman yang mau sharing, bisa tulis di kolom komentar. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan. Mungkin bisa dikasih musik dulu, Mbak Vira. Jadi minggu depan tidak ada private, karena ada training selama 5 hari, Pak. Yes, benar, Bu Nia. Nah, jadi private-nya tidak ada ya. Jadi kita hanya akan training. Kita ada training 5 hari. Kita fokus ke situ. So, yang belum ikut pelatihan kita, ayo segera transfer sore hari ini. Malam hari ini boleh, atau kita tunggu sampai jam 10 besok untuk mendapatkan promo. Siap, semangat Pak Bos. Kuat dunia. Yes, Bu. Gimana, Bu? Besok ikut acara ke pabrik enggak? Mumpung Anda dekat dari Jawa Timur ke Sidoarjo kan dekat. Kapan lagi bisa jalan-jalan ya? Gitu. Oke. Ada pertanyaan, Mbak Vira, atau enggak? Cukup? Chat juga enggak ada. Di medsos juga nggak ada. Oleh karena itu saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih. Kita udah belajar 1 jam 10 menit dengan saya doain kalau Anda serius, ayo fokus. Mulai besok teleponin 1 persatu konsumen-konsumen Anda, tanya kabarnya, terus puji penampilannya ya. Sekali Anda mujilah penampilan orang ya. Jangan hanya ibaratnya ketemu saya, wah Pak Rudi, bonus saya nggak dibayar, Pak Rudi ini ABC. Sekali-kali sapa saya lah, halo Pak Rudi sehat ya,
saya doain Pak Rudi sehat. Nah, itu kan vitamin buat saya. Jadi hubungi saya tuh jangan hanya ngeluh ya. Sesekali kasih vitamin ke saya dong ya. Doain saya juga ya. Atau kalau perlu Pak Rudi saya mau nyumbang untuk pondok pesantrennya Pak Rudi ya. Nggak apa-apa. Saya hanya ada duit 50.000 atau 100.000, silakan ya. Jadi jangan hanya hubungi saya kalau ada kendala. Tapi sesekali sapa saya hanya ucapkan doa kepada saya sudah sangat senang sekali ya teman-teman. Saya nggak butuh apa-apa dari Anda, saya hanya butuh komitmen Anda, saya hanya butuh Anda konsisten untuk mencapai impian Anda. Itu saja dari saya malam hari ini, terima kasih. Saya cukupkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di webinar selanjutnya. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh.